kembali di Q&A, masih bersama Wamenaker kita, Bang Noel. Bang Noel, sebelum kita mulai lagi nih, tadi udah panas ya, kita ademin dulu. Ada 2 foto yang nanti akan saya tampilkan, dan ini love meter. Silahkan dinilai 1 sampai 10, cintanya sebesar apa? Oke, foto yang pertama kita tunjukkan ke Bang Noel. 1 sampai 10, seberapa besar cintanya? Mana? Oke, nah 1 sampai 10. Wah, ini 10 cinta gue sama dia. Wih. Presiden gue nih. Presiden. Iya Tapi dong. Bang Noel waktu jadi Wamenakar itu dipilih Pak Prabowo atau ada rekomendasi dari Pak Jokowi kan? Ini kan Joman kan? Kok apa urusan dengan Jokowi? Gue pendukung Prabowo. Oh iya, maksudnya tuh dipilih atau seperti apa sih awalnya? Ya jadi pasti Wamenakar? beliau kan punya ini tersendiri standar sendiri ya dalam memilih orang. Menurut Bang Noel sendiri apa kelebihan dari Bang Noel yang membuat Pak Prabowo itu memilih Bang Noel? Mungkin dia lihat gue punya keberanian. Punya keberanian. Pernah Gua ditegur takut nggak nih. sih sama Pak Prabowo Karena- dengan gaya komunikasi dan pola tingkah Bang Noel itu pernah ditegur nggak? Pola tingkah. Gue kemudian ditegur, gue orang sering ditegur. Oh gitu ya. Oke. Sama Baik. kayak kakak gue nih. Kakak gue negur terus nih, gak ada bosen-bosennya. Nggak ada Tapi bosen. kan dia tahu gue niatnya baik. Oke. Kayak Pak Prabowo presiden kita ini kan ekspresif juga. Kalau orang tidak mampu menerjemahkan apa yang dia sampaikan, orang kan nyinyir. Gitu. Makanya kakak gue nih ngerti banget, yang ngerti adiknya banget lah. Oke. Gitu loh. Tadi foto pertama, foto kedua. 10 tadi ya untuk Pak Prabowo. Foto kedua. Nah, ini 1 sampai 10. 10, karena dia pahlawan buruh. Pahlawan buruh. Oke, tepuk tangan dulu. Silahkan mungkin Kak Irma, singkat saja pertanyaan tentang adiknya ini, Bang Noel. Atau ada hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui di balik layar, di balik sosok ini. Noel ini udah bagus, udah perform lah ya. Cuman harus lebih menjaga inilah Siap. sikap lah ya. Kayak tadi tuh lo ngomong soal Diskotik. mau ke apa namanya mau ke pariwisata, diskotik, nanti ditangkap orang beda. Oh, iya. Orang nggak semuanya suka sama lo. Betul, Ya, Kak. yang nggak suka sama lo tuh bikin lo tersungkur lo. Nah, Siap, Kak. makanya lebih hati-hati aja lah ngomongnya. Takut Kalau takut kerja udah tersungkur bagus nggak, dia. Bang, Kalau kerja dengan udah kata-kata nggak pernah terpikir dari kata-kata itu nanti bisa jadi bumerang, tersungkur dan jatuh dari jabatan gitu? Gue dilatih untuk tidak takut. Yang gue yang gue jaga itu keyakinan gue. Dari dulu gue selalu yang gue bela keyakinan gue. Nggak pernah gue terlalu khawatir dengan apa yang menjadi cibiran. Gue ini udah terbiasa dicibir orang. Ada Gue nggak? ini dibully oleh kekuasaan Orde Baru sudah di PKI-in. Dihajar oleh kekuasaan waktu pemerintahan Pak Jokowi udah diterorisin. Nah gue nggak tahu nih pemerintahan Pak Prabowo nih gue diapain nih. Ada nggak sih hal yang bikin Bang Noel itu menyesal dan tidak ingin mengulanginya sesuatu? Nggak ada yang gue sesalin sedikit pun. Sama sekali. Orang yang gue bela pikiran gue kok. Yang ditakutin juga nggak ada di dunia Nggak ini. ada. Ya gue takut lah Sama Tuhan. Pertama Tuhan. Kedua sama orang-orang baik kayak kakak gue ini. Masa gue tidak hormat dengan orang-orang baik. Yang paling berpengaruh dalam hidup Bang Noel itu siapa? Ya pasti ibu gue. Ibu. Emang Ibu pesan gua. ibu apa? Kalau ibu lihat Bang Noel sekarang gimana? Ya gue pasti ya gimana ya. Gue pasti nangis lah. Saat pada puncak kesuksesan gue orang tua gue nggak di sebelah gue ibu gue. Harapan ibu tentang Bang Noel tuh dulu seperti apa sih? Yang pasti gue harus menjadi anak yang baik. Seperti ibu gue harus nyontoh apa yang ibu gue lakukan terhadap orang lain. Dia selalu ngebantu. Dan alhamdulillah kemarin gue ke Kemayoran ada seorang ibu bekas pedagang di di Terminal 3 bandara. Kemudian dia kerjaannya nolongin anak-anak TKI yang terbuang ya, bayi-bayi masih di umur 2 bulan ditolongin sampai ada 23. Lantas ketika anak-anak itu sudah besar dan ibu itu menua, dia kemudian sakit kakinya stroke, nggak ada yang nolong, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain dengan doanya, yang di kepala saya cuma satu, ini saya harus nolong ibu ini karena dia seperti orang tua saya. Saya nggak kenal sama sekali. Waktu pertama ibu itu nelpon saya curiga nih jangan-jangan ibu ini modus nih. Gitu makanya saya nggak mau tolong. Pas saya lihat, ternyata itu benar realitanya. Orang ini nolong orang 23 anak-anak yang terbuang ya. Maaf banget, saya nggak ada maksud merendahkan perempuan. Dia habis dilahirkan, kemudian dibuang, ditinggalkan di bandara. Oke. Diambil sampai 23. Saya ngebayang buset, 1 atau 2 anaknya bisa ngamuk-ngamuk kali gue nih. Tapi ibu ini sabar. Ya akhirnya salah satu dari anaknya, alhamdulillah kemarin ketika saya komunikasi sama teman saya di institusi kepolisian, dia berkali-kali daftar menjadi polwan nggak diterima. Kemudian saya telepon polisi, ada orang polisi di situ yang cukup bangga ngeliat anak ini ya,
tekadnya, keberaniannya, ya secara akademik juga bagus, memenuhi lah syarat. Akhirnya dia masuk gitu. Oke, semangat dan tadi ya mengingat support ibu luar biasa. Silakan Bang Hensat. Ordal dong itu. Kenapa lu? Ya, Ordal. terlepas dari ordalnya itu Ordal ya. kan telepon. Siapa ordal? Ih, Enggak ordal lah. Soal kemanusiaan tuh nggak bisa ordal, Bos. Tapi kan ada ketentuan-ketentuan. Nah, itu tadi. Misalnya secara akademik, tinggi dan semuanya. Selama ketentuan itu terpenuhi, saya rasa nggak pakai ordal. Makanya itu tadi menurut saya Uni benar tuh. Hati-hati dengan penerimaan orang. Kan tadi kan Pak Wamen bilang, saya telepon teman saya di kepolisian. Jadi kesannya tuh Pak Wamen Memberitahu, ordal. dia 2 kali ikut menginformasikan. Ini pertanyaan saya sekarang gini lah. Menurut Bang Noel, ini jadi Wamenaker ini pencapaian tertinggi atau belum? Atau masih pengen jadi Menteri Pariwisata nantinya tuh? Gue pencapaian tertinggi gue bukan menjadi pejabat. Apa Tapi tuh? Menjadi diri gue aja cukup. Menjadi begini nih. Pertama gue udah berkali-kali gue diingatkan sama teman-teman gue semua lah, termasuk kakak gue. Gue tidak akan pernah mau hilangin karakter gue. Kalaupun sampai seharusnya gue disogok dengan jabatan, gue lebih memiliki jabatan gue dibanding karakter gue. kenapa mau jadi wamen kalau cukup dengan diri Loh, sendiri? ini kan tantangan. Kehormatan diberikan seorang presiden terhadap saya. Oke. Ini tugas republik, tugas yang begitu mulia, ya kita laksanakan, jangan enggak dong. Oke. Ini Bang tugas kok. Yos, silakan singkat Bang. Bang Noel, singkat aja Bang, apa strategi Bang Noel untuk menghentikan PHK, terutama bagi para pekerja-pekerja kecil Bang? Ya pertama kita kuatkan regulasi. Pertama itu lantas kemudian kita harus punya komunikasi yang baik terhadap pelaku usaha, khususnya industri. Dan kita akan komunikasikan problem apa yang dihadapi oleh kawan-kawan pelaku usaha. Terkait misalnya izin, lantas regulasi yang tidak berpihak kepada mereka. Nah hari ini momentum untuk industri kita bangkit. Ini momentum kita. Makanya katanya poin yang paling penting adalah membangun patriotisme antara industri, pelaku usaha, dan para pekerjanya. Jangan sampai lagi problem ini kan yang hilang, yang tidak dimiliki oleh pengusaha, tidak juga dimiliki oleh buruhnya. Namun saya dua-duanya memiliki hal ini. Agar apa? Bisa saling mengerti, oh iya hari ini dampak Donald Trump, akhirnya kawan-kawan pengusaha sedikit lemah. Ya harus punya rasa itu, maksud saya pengertian itu. Nah pengusaha juga, tolong dong kawan-kawan buruh ngerti dong, kami lagi ini nih. Nah makanya kita ramah, jangan juga kita, ya kalau bahasa kawan-kawan pengusaha, kok kami di Vietnam, mereka buka karpet merah loh Pak ke kami. Kok kami di Indonesia malah diperlakukan seperti ini. Nah itu keluhan pengusaha. Nah artinya ada masalah di mana? Di regulasi. Yang tidak apa? Tidak ramah terhadap para pelaku Kita usaha. tunggu nanti regulasi yang lebih ramah lagi ya. Kalau Bang Dery singkat saja Bang. Mungkin singkat aja gini, Bang Noel. Kemarin Pak Prabowo juga presiden kita tercinta kan sudah statement kan, begitu di Hari Buruh apa segala macamnya. Nggak usah banyak-banyak, mungkin minimal 4 aja yang saya ingat ya dari perkataan beliau gitu kan. Kapan direalisasikan gitu kan oleh Bang Noel beserta Pak Yasserli gitu ya, terkait yang pertama misalnya terkait penghapusan sistem outsourcing. Beliau mengatakan juga yang kedua adalah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lalu yang ketiga tadi sempat dikatakan mengenai Satgas PHK. Nah itu. Lalu yang berikutnya ada juga untuk undang-undang khusus buat ART atau PRT, pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Ya kan? Ya itu. Belum lagi tadi berbicara mengenai pahlawan Marsina. Yes, itu kan mau diangkat juga menjadi pahlawan gitu kan, Ibu Marsina. Nah maksudnya kayak begitu-begitu peran Anda nanti gimana tuh cara merealisasikan gitu? Kita ini pembantu presiden. Cara Pertama gini, dan kapan? ketika itu Singkat menjadi saja, perintah Bang. eksekutif ya kita laksanain. Gak mungkin kita mau mendahului di luar tupoksi kita. Ketika itu menjadi perintah eksekutifnya, itu perintah beliau, laksanakan. Tak usah pakai ragu-ragu. Nah. Kita sebagai pembantunya harus mampu menerjemahkan apa keinginan presiden kita. Atau apa yang menjadi keinginan pemimpin kita. Kita tunggu ya, tepuk tangan buat Bang Eben. Satu lagi singkat saja pesan buat pemirsa dan generasi muda di luar sana Bang. Pertama, tetap semangat, ini momentum kita memiliki republik ini. Jangan kita kabur. Tetap di Indonesia, semangat patriotisme itu kita jaga. Karena kita lihat di pemerintahan Pak Prabowo ini pemimpin yang bisa diandalkan. Ini pemerintahan yang bisa sangat diandalkan. Karena kita lihat sikap Pak Prabowo hari ini begitu luar biasa, keberpihakannya bukan dengan omon-omon ya, tapi dengan kerja nyata. Terima kasih Bang Noel. Kalau ini tadi jangan kabur berarti udah beda ya. Kalau kemarin kabur dulu, sekarang jangan kabur. Terima kasih pemirsa. Sekian dulu Q&A kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Kami akan kembali minggu depan. Sampai jumpa, saya Yohana Margarita undur diri. Bye.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.